Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di hari Jumat ini. Mungkin tadi soleh-soleha sudah mengerjakan kuis bahasa Sunda dulu ya sebelum ke pembelajaran ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke tema yang baru. Nah, kemarin kan tema 5 sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke tema 6 ya, soleh-soleha ya. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Langsung saja kita lihat. Hari ini kita masuk ke tema 6, ke subtema 1 dan pembelajaran yang pertama ya. Adapun hari ini Jumat 5 Februari 2021 kita akan fokus di bahasa Indonesia ya, soleh-soleha. Yang mana soleh-soleha hari ini akan merinci dan mempraktekkan ungkapan memberi petunjuk dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Baiklah, kalau gitu soleh-solehah kita mulai saja ya. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Bu Gina ya bahwa kita akan membahas begitu atau mempelajari kalimat petunjuk. Nah, soleh-solehah kalimat petunjuk itu apa? Ada yang tahu? Kalimat petunjuk itu adalah kalimat yang memberikan informasi atau tata cara dalam melaksanakan sesuatu. Nah, mungkin singkatnya itu kalimat petunjuk itu seperti kalimat pemberitahuan begitu ya. Atau kalimat yang mengarahkan begitu ya, yang memberitahu cara melaksanakan atau membuat sesuatu ya. Contohnya, nah di sini ya, kira-kira di sini kita lihat ada 3 buah gambar. Nah, kira-kira apa ya kalimat petunjuknya? Dengan kita melihat 3 gambar ini, ada yang tahu soleh-soleha? Kalau kita lihat ya di sini tuh seperti menuangkan susu ya. Susunya dituangkan ke gelas begitu ya. Lalu dicampur air begitu ya. Lalu diaduk. Nah, kira-kira ini cara membuat apa? Cara membuat susu begitu ya. Oke, jadi ini adalah petunjuk tata cara menyeduh susu misalnya seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini kalimat petunjuknya adalah masukkan susu ke dalam gelas gitu ya. Jadi kalau soleh-soleha mau membuat susu, pertama masukkan dulu susunya ke dalam gelas. Ya. Lalu tuangkan air hangat ke dalam gelasnya. Ya, jadi setelah susunya dimasukkan, lalu dituangkan air hangatnya. Begitu ya. Lalu diaduk hingga rata. Nah, setelah itu baru deh susu siap diminum. Ya, kalau pertama kali soleh-soleha, misalkan gini, Mama aku mau bikin susu. Ini misalnya pertama kali soleh-soleha. Terus sama mamahnya, ya udah bikin sana misalnya ya. Tidak diberitahu petunjuknya, kira-kira soleh-soleha bingung nggak? Pasti bingung ya, karena ini adalah hari pertama begitu soleh-soleha membuat susu. Jadi pasti, mama caranya gimana gitu kan ya. Jadi kalimat petunjuk itu bisa juga tadi apa, tata cara ya. Jadi, mama gimana sih caranya buat susu misalnya ya. Oke, yang pertama masukkan dulu susunya ke dalam gelas. Lalu tuangkan air hangat ke dalam gelasnya. Lalu aduk hingga rata. Nah, baru deh misalnya susunya siap diminum. Nah, jadi seperti itu kalimat petunjuk itu ya soleh-soleha ya. Jadi, menunjukkan bagaimana kita melakukan atau membuat sesuatu. Ya. Nah, dalam menyampaikan informasinya ya, baik itu bagaimana cara kita menyampaikan cara-caranya, bagaimana cara kita menunjukkan petunjuknya ya dalam melakukan sesuatu itu harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Nah, misalnya sekarang nih, ada neneknya misalnya ya, tidak mengerti bagaimana cara buka YouTube misalnya. Nah, soleh-soleha kan mungkin udah lebih pintar ya dalam membuka YouTube-nya. Nanti dikasih tahu caranya, misalnya gini, neneknya mungkin, nak, nenek mau ini dong, tolong cariin di YouTube bagaimana cara mencari video memasak misalnya, membuat kue.
Nah, mungkin soleh-soleha yang sudah tahu akan memberikan cara-caranya ke nenek. Ayo nek, sini, dibuka dulu nek YouTube-nya, begitu ya. Jadi soleh-soleha juga menyampaikannya atau mengajarinya dengan bahasa yang baik, sopan dan santun. Jangan, ih nenek mah mending nggak bisa-bisa, misalnya jangan begitu ya. Jangan, ih nenek mah mending, ini pencet ini nek, aduh nenek mah, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi tetap harus dalam atau menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Begini nih caranya. Pertama nenek nih, klik dulu nih yang merah. Ini teh namanya YouTube misalnya ya. Lalu nenek ketik cara memasak kue kue dadar gulung misalnya seperti itu ya. Nah muncul deh videonya. Silahkan nenek mau yang mana. Nah jadi pelan-pelan begitu ya. Baik sopan dan santun ya. Oke. Nah, sekarang sebentar, ini ada video contoh ya. Video contoh menggunakan kalimat petunjuk cara mencuci piring. Nah, ini dipersembahkan oleh ibu guru kita, salah satu bu guru kita yaitu Bu Fatim ya dari kelas 1D begitu ya. Coba kita lihat ya bagaimana Bu Fatim menunjukkan cara mencuci piringnya. Kita lihat sama-sama ya. Ketemu lagi. Langkah yang pertama, basahi piring menggunakan air. Kedua, sabuni piring menggunakan sabun. Pastikan saat teman-teman menyabuni piring, kerannya dalam keadaan mati. Disabuni dengan rata, lalu teman-teman bilas hingga bersih. Tarat, piring sudah bersih. Tarat, piring sudah bersih. Nah, itu tadi cara petunjuk mencuci piring begitu ya. Mungkin kalau ini maksudnya soleh-soleha juga sudah banyak yang melakukan di rumah. Cuma untuk hari ini maksudnya bagaimana cara soleh-soleha menuangkan kalimat petunjuk tersebut ke dalam bentuk tulisan misalnya seperti itu ya. Jadi kalau untuk prakteknya mah Bu Gina yakin pasti soleh-soleha sudah pintar, sudah pandai begitu ya mencuci piring, membuat susu. Tapi bagaimana sekarang soleh-soleha mengungkapkannya ke dalam bentuk tulisan atau mungkin secara lisan seperti itu ya. Jadi lebih rinci lagi begitu ya. Oke, nah sekarang ternyata soleh-soleha kalimat petunjuk itu juga dapat kita jumpai pada kemasan obat. Nah, misalnya soleh-soleha di sini mungkin ada yang pernah ke dokter ya, ada yang pernah minum obat kan? Nah, pasti di dalam obat itu juga ada aturannya. Tidak bisa sembarangan ya, tidak sembarangan. Jadi misalnya minum obatnya 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang sebelum makan, ada yang setelah makan. Ya, tata caranya ada gitu ya pada kemasan obat. Nah, bisa juga tata cara atau petunjuk itu kita jumpai di denah lokasi. Ya, denah lokasi misalnya gini, soleh-soleha mau pergi ke mana ya? Misalnya ke suatu tempat yang belum pernah. Bagaimana ya cara menuju ke tempat itu? Oh, pertama belok kanan. Nanti terus lurus. Nanti ketemu pos satpam, lalu belok kiri. Nanti misalnya dari belok kiri itu ada warung. Nah, rumahnya di depan warung, misalnya seperti itu. Ya, jadi kalimat petunjuk itu juga selain tadi ya seperti ada di kemasan cara membuat sesuatu ya di kemasan susu atau misalnya di kemasan mie instan ya. Nah, ternyata bisa juga kita jumpai di kemasan obat dan juga lokasi denah lokasi begitu ya soleh-soleha ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana tanggapannya? Kalau kita setuju dengan tata cara yang dengan tata cara yang diungkapkan atau disampaikan, maka kita
berterima kasih dan melakukannya ya. Sedangkan kalau tidak setuju, kita bisa menolak dengan bahasa yang sopan dan diawali dengan kata maaf. Seperti apa contohnya? Misalnya gini. Tadi yang susu tadi ya. Cara membuat misalkan ada dua sahabat yang bertanya misalnya ya, satu sahabat ke sahabat yang lainnya bertanya misalnya, Dek misalnya, kalau buat susu itu seperti apa sih? Oh, buat susu itu pertama dibuka dulu masukkan susunya ke gelas, lalu tuangkan air, lalu diaduk misalnya. Kalau kita setuju dengan pendapat itu, maka kita, oh terima kasih ya, oke deh saya akan melakukannya begitu. Tapi kalau misalnya kita tidak setuju, kayaknya airnya dulu deh, baru susunya misalnya ya. Nah, kita sampaikan dengan halus, misalnya, maaf, sepertinya untuk membuat susu itu lebih baik airnya dulu deh yang dituangkan ke gelas, baru susunya, misalnya seperti itu ya. Jadi, kalau tanggapan itu, kalau kita setuju, maka kita berterima kasih dan melakukannya. Sedangkan kalau tidak setuju, kita menolak dengan bahasa yang sopan dan diawali dengan kata maaf dulu ya, soleh-soleha. Oke? Nah, alhamdulillah materi hari ini selesai ya. Mudah kan, soleh-soleha? Alhamdulillah ya. Nah, untuk lebih jelasnya, tugas hari ini silahkan soleh-soleha kerjakan buku tematik tema 6 halaman 16 dan 20 ya. Nanti yang belum dapat bukunya bisa Bu Gina fotokan di WA ya supaya bisa mengerjakan semua. Ditulis dulu di buku tulis tematik aja ya kalau yang belum ada buku paketnya. Nah, jadi itu ya soleh-soleha untuk kalimat petunjuk hari ini ya. Oke. Nah, mudah kan ya soleh-soleha ya untuk kalimat petunjuk hari ini itu tadi materinya sangat sederhana. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan ke Bu Gina ya, soleh-soleha ya. Oke, nah kalau begitu soleh-soleha Bu Gina mohon pamit undur diri dulu. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilai. Oke, selamat belajar ya soleh-soleha, tetap semangat. Besok ya Sabtu Ahad soleh-soleha ini dulu istirahat dulu dari pembelajaran, nanti insya Allah kita ketemu lagi hari Senin. Terima kasih soleh-soleha, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.